Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Median Kohil Anam dari kelas STT 5 dengan NIM 320017 dan jurusan Multimedia Broadcasting. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada matkul fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani dari kata photos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya atau menggambar dengan cahaya. Secara perkembangan fotografi. Dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Muti. Muti mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang dindingnya terdapat lubang kecil, dari lubang kecil dinding tersebut akan terefleksi pemandangan yang ada di luar secara terbalik. Pada tahun 1826, Joseph Nesper-Nepce, seorang peneliti Prancis, menghasilkan sebuah foto berjudul View from Window at Grasse. Nepce membuat foto tersebut dengan melapisi plat logam dengan senyawa buatannya. Plat logam itu disinari dalam kamera obscura sampai 8 jam sampai tercipta gambar kabur dari puncak atap perkebunannya. Pada tahun 1839, Louis Jacques Daguerre menemukan plat logam, kemudian dinyatakan sebagai tahun teknologi fotografi. Fotografi Indonesia. Pada tahun 1841, Dr. Julian Munich datang ke Indonesia. Selanjutnya adalah Kasihan Cepas, fotografer Jawa Tulen, kelahiran 1844, dan lacak dari foto tertua buatannya yaitu tahun 1875. Berikut adalah karya foto dari Kasihan Cepas. Perkembangan teknologi kamera yang pertama yaitu kamera obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini. Ditemukan oleh Aristoteles pada tahun 330 sebelum Masehi, digunakan pertama kali oleh John Kepler pada tahun 1604. Lalu pada tahun 1609, Kepler menyarankan penggunaan lensa pada kamera obscura akan mendapatkan proyeksi yang lebih bagus. Daguerreotype kamera dikembangkan oleh Daguerre. Meskipun daguerreotype kamera ini populer di Eropa dan Amerika, namun memiliki kelemahan, yakni hanya bisa membuat satu gambar tanpa bisa diperbanyak. Kualitas negatif. Pada tahun 1835, penemu Inggris William Henry Fox menciptakan kualitas negatif. 9 tahun kemudian, pada tahun 1844, teknik baru yang disebut dengan calotype dipatenkan. Meski cetakannya tidak sebagus foto Daguerre, tapi teknik ini menghasilkan beberapa salinan dari negatif tunggal. Proses ini kemudian dinamakan fotografi. Komposisi dasar fotografi, yaitu yang pertama rule of third, komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini terdapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Keempat titik tersebut disebut 4 titik mata. Fotografi tengah, yaitu dengan menempatkan objek yang akan difoto berada di tengah. Berikutnya yaitu diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut. Selanjutnya yaitu latar depan atau foreground, objek yang terletak di antara objek yang difoto dan fotografer. Selanjutnya adalah background, yaitu latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada.
Selanjutnya adalah vertikal, yaitu penempatan gambar dari atas ke bawah. Kesan yang ditimbulkan yaitu tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Selanjutnya yaitu horizontal, merupakan penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Selanjutnya yaitu framing. Framing ini dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk. Yang memasukkan objek pada framing dengan pembingkaian tersebut. Teknik pengambilan gambar yang pertama yaitu freeze atau levitasi, merupakan teknik pemotretan untuk benda bergerak yang bisa dibekukan. Selanjutnya yaitu panning, sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol Satriana dengan satuan speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Jelas dan kabelnya objek tergantung pada cepat atau lambatnya gerakan panning. Selanjutnya yaitu slow speed. Pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan satuan speed rendah, maka hasilnya gambar yang tampak kabur seakan disapu namun latar belakang masih jelas. Selanjutnya yaitu bulb. Bulb ini teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan layar sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekan tombol layar dengan lebih lama. Bukaan terkecil pada diafragma. Berikutnya yaitu siluet, teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Dengan cara menempatkan objek di depan sumber cahaya dan mengatur materi ke arah background. Jenis shoot atau field of view merupakan ukuran cahaya antara lensa ke objek. Yang pertama yaitu extreme close up. Objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditujukan pada bagian tertentu pada objek. Yang kedua yaitu headshot atau big close up. Foto diambil dari kepala sampai dagu. Yang ketiga yaitu close up. Gambar diambil dari jarak dekat dari pundak sampai ke atas kepala. Yang keempat yaitu medium shot. Pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya manusia atau orang maka terlihat hanya separuh badannya saja dari pinggang sampai atas kepala. Selanjutnya ada medium long shot, pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Selanjutnya ada full shot, pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Lalu ada long shot, objek dipotret dari jarak yang sangat jauh sehingga posisi background menjadi lebih banyak dan objek yang difoto menjadi lebih kecil. Sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar atau angle. Sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek. Yang pertama yaitu eye angle atau eye level. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Di sini kita memotret layaknya mata kita melihat seperti biasanya. Bisa dilihat untuk contoh pada gambar sebelah kiri, gambar pertama. Yang kedua yaitu high angle. Ini merupakan angle yang digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Di sini kamera ditempatkan untuk memotret dari atas objek yang difoto. Untuk contoh pada gambar kedua yang berada di tengah. Yang ketiga yaitu low angle. Sudut pengambilan foto ini kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Biasa digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh.
Berikutnya yaitu lighting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihatan atau mata yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon dan menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Berikut adalah fungsi pencahayaan dalam bidang fotografi. Yang pertama yaitu menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera, yang kedua menciptakan gambar yang artistik, dan yang ketiga membuat efek khusus. Cahaya alami, cahaya yang telah diberikan oleh alam, contohnya yaitu matahari, sinar bulan, dan gembala bintang. Arah datangnya cahaya merupakan hal penting dalam fotografi. Tiap arah datangnya cahaya memiliki efek berbeda tergantung bagaimana foto yang ingin kita hasilkan. Yang pertama yaitu front light, cahaya berada di depan subjek yang difoto dan datang lurus terhadap objek yang difoto. Yang kedua yaitu side light. Side light ini cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan dan memberikan kesan dimensional yang kuat. Yang ketiga yaitu backlight, merupakan sumber cahaya berasal dari belakang objek yang difoto. Untuk contoh frontlight, sidelight, dan backlight terdapat pada gambar di samping dengan urutan dari kiri ke kanan. Three-point lighting pada tata pencahayaan. Rumusan atau formula dasar sebab pencahayaan dalam produksi video, film, maupun foto. Yang pertama yaitu key light, merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key light lebih terang dibandingkan dengan V light. Dalam desain three-point lighting, key light ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Yang kedua yaitu V light, merupakan pencahayaan pengisi. Biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Intensitas pencahayaan V light biasanya setengah dari key light. Yang ketiga yaitu backlight, pencahayaan dari arah belakang objek, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Fotorefleksi. Fotorefleksi atau yang sering disebut dengan teknik foto pantulan lebih terfokus pada bagaimana cahaya membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Fotorefleksi biasanya menggunakan media pantulan air maupun cermin, sehingga bayangan objek pada foto menjadi tampak terlihat memiliki dimensi yang lebih luas. Komposisi foto Instagramable yang pertama adalah Golden Triangle, cocok digunakan untuk menyelaraskan objek dalam satu frame. Berikutnya yaitu leading lines, biasa dipakai saat nyetir atau motret alam, dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Yang ketiga yaitu clean space, untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.